Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulida, NPM 2208260084. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mind map saya, sistem kardiovaskular yang saya remetkan untuk blok PSO1. Di mana definisi dari sistem kardiovaskular sendiri merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Selanjutnya ada tekanan darah, di mana merupakan salah satu indikator penting dalam sistem kardiovaskular yang mencerminkan seberapa kuat darah menekan dinding pembuluh darah saat dipompa oleh jantung. Secara fisiologis, tekanan darah sendiri ada dua, ada curah jantung dan resistensi perifer total. Untuk curah jantung sendiri merupakan volume darah yang dipompa oleh jantung dalam 1 menit, yang merupakan hasil kali antara frekuensi jantung dan stroke volumenya. Kemudian untuk stroke volume sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor, ada preload, kontraktilitas, dan afterload. Di mana preload sendiri yaitu tingkat pengisian ventrikel pada akhir distol yang meregangkan otot jantung sebelum terjadinya kontraksi. Di mana semakin tinggi preloadnya, maka semakin besar potensi otot jantung untuk berkontraksi. Yang kedua ada contractility, yaitu kekuatan otot jantung dalam menghasilkan kontraksi yang bergantung pada kondisi otot jantung dan stimulasi simpatisnya. Yang ketiga ada afterload, di mana yaitu merupakan hambatan yang harus diatasi oleh jantung ketika memompa darah keluar dari ventrikel, terutama akibat tekanan dalam aorta dan resistensi pembuluh darah. Dan yang terakhir ada resistensi perifer total. Dia ini merujuk pada hambatan yang diberikan oleh pembuluh darah sendiri terhadap aliran darah, terutama oleh arteri kecil dan arteriola. Jika pembuluh darahnya menyempit atau kehilangan elastisitas, maka resistensinya meningkat dan berdampak pada naiknya tekanan darah. Keseimbangan antara curah jantung dan resistensi perifer inilah yang menentukan apakah tekanan seseorang itu dalam kondisi normal atau hipertensi. Kemudian ada hukum Frank-Starling, di mana hukum Frank-Starling ini sendiri menyatakan bahwa semakin besar peragangan otot jantung karena meningkatnya volume darah, maka semakin kuat kontraksinya. Mekanisme ini memungkinkan penyesuaian alami antara volume darah yang masuk ke jantung dengan volume darah yang dipompa keluar. Namun jika regangan berlebihan, maka kemampuan pompa jantung bisa menurun, seperti bisa terjadi pasiennya itu gagal jantung kongestif. Untuk anatomi jantung sendiri yaitu adalah jantung. Jantung adalah organ berotot yang memiliki 4 ruang, yaitu ada atrium kanan dan atrium kiri untuk bagian atas, dan ventrikel kanan dan ventrikel kiri untuk bagian bawah. Kemudian aliran darah dalam jantung diatur oleh 4 katup yang memastikan arah aliran satu arah, yaitu trikuspid di antara atrium dan ventrikel kanan. Kemudian ada katup mitral di antara atrium dan ventrikel kiri. Kemudian ada katup pulmoner dan katup aorta yang terletak di jalur keluar jantung sendiri. Kemudian untuk struktur jantungnya itu dia terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada endokardium, mio, dan perikardium. Untuk endokardium sendiri dia itu merupakan lapisan terdalam yang melapisi permukaan dalam ruang jantungnya. Kemudian miokardium itu bagian lapisan tengahnya, di mana dia itu menjalankan fungsi kontraktil utama jantung. Kemudian perikardium yaitu merupakan lapisan luar pelindung yang membungkus seluruh jantung dan mengurangi gesekan saat berdenyut. Komponen kardiovaskular sendiri terdiri dari 3 komponen utamanya, ada kardiak, vaskular, dan darah, yang dimana bekerja secara terintegrasi. Untuk kardiak merujuk pada jantung sendiri yang berfungsi sebagai pompa sentral yang menggerakkan darah ke seluruh tubuh. Jantung menghasilkan tekanan yang diperlukan untuk mengalirkan darah melalui sistem pembuluh darahnya. Kemudian ada vaskular, di mana vaskular ini mencakup seluruh jaringan pembuluh darah yang dibagi menjadi 3 jenis utamanya, ada arteri, vena, dan kapiler. Untuk arteri sendiri dia itu berfungsi membawa darah keluar dari jantung menuju jaringan tubuh, biasanya itu mengandung kayak oksigen. Sedangkan vena dia berperan membawa darah kembali ke jantung, umumnya ini membawa darah yang miskin oksigen. Dan yang terakhir ada kapiler, di mana kapiler ini pembuluh darah sangat kecil yang menjadi tempat pertukaran gas, nutrisi, dan limbah-limbah darah antara darah dan sel-sel seluruh tubuhnya. Komponen terakhirnya adalah darah. Darah sendiri darah terdiri dari berbagai sel dan cairan plasma, yaitu ada eritrosit, leukosit, trombosit.
Untuk eritrosis sendiri merupakan dia itu mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dengan bantuan hemoglobin. Sedangkan leukosit dia memainkan peran penting dalam sistem imun untuk melawan infeksi. Dan yang terakhir ada trombosit di mana dia berfungsi dalam proses pembekuan darah untuk mencegah perdarahan saat terjadi luka. Seluruh komponen ini bekerja sama untuk menjaga fungsi fisiologis tubuh secara optimal. Untuk pembuluh darah sendiri di mana ada aorta, di mana dia itu membawa darah kayak oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Untuk arteri pulmonal sendiri dia itu membawa darah kayak karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Sedangkan yang ketiga ada vena cava superior dan inferior, itu dia mengembalikan darah dari tubuh ke atrium kanan. Untuk vena pulmonalis sendiri dia itu membawa darah kayak oksigen dari paru ke atrium kiri. Selanjutnya ada kelistrikan jantung, di mana sistem konduksi listrik yang mengatur ritme denyut jantung. Yang pertama ada S anode atau sinoatrial, di mana itu pemicu denyut jantung alami atau pacemaker. Kemudian AV node, dia itu atrioventricle, di mana yaitu berfungsi memperlambat impuls untuk koordinasi. Yang terakhir ada bundle of His, dia menuju bundle branch, dan yang terakhir Purkinje fiber, di mana fungsinya ini menyalurkan impuls ke seluruh ventrikel. Nah, urutan aktivitas listrik sendiri yang pertama ada depolarisasi atrium. Dia itu merupakan kontraksi atrium, kemudian depolarisasi ventrikel itu kontraksi ventrikelnya sendiri, dan yang terakhir ada repolarisasi ventrikel, di mana yaitu merupakan relaksasi ventrikel. Baik, untuk EKG sendiri dia itu berfungsi merekam aktivitas listrik jantung melalui berbagai hal. Yang pertama ada lead precordial, dia itu V1 sampai V6, dia itu fungsinya itu menangkap sinyal dari dinding depan jantung. Untuk lead ekstremitas itu ada 1, 2, 3, AVR, AVL, dan AVF, dia itu menangkap sinyal dari arah ekstremitasnya sendiri. Dan yang terakhir ada lead bipolar standar, di mana dia itu membandingkan dua titik elektroda. Untuk EKG ini digunakan biasanya untuk mendiagnosis aritmia, iskemia, infark, dan kelainan konduksi lainnya. Kemudian untuk sirkulasi sistem kardiovaskular terbagi dua, ada sirkulasi sistemik dan pulmonal. Pada sirkulasi sistemik dia itu merupakan darah kaya oksigen dipompa dari ventrikel kiri melalui aorta ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang telah digunakan akan kembali ke atrium kanan melalui vena cava. Sementara itu pada sirkulasi pulmonal sendiri, yaitu darah yang mengandung karbon dioksida akan dipompa dari ventrikel kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk mengalami pertukaran gas. Lalu darah yang sudah teroksigenasi kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Sekian presentasi saya terkait mind map sistem kardiovaskular saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.